Siang ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita tentang berlindung dari penyakit yang jelek. Yang dimaksud dengan penyakit yang jelek itu pertama, ya, diantaranya adalah penyakit kusta. Ya. Sekarang masih ada nggak penyakit kusta? Jarang ya. Yang kedua penyakit gila. Biasanya habis pilkada, ya. Habis pileg banyak yang gila, banyak yang stres, depresi, ya. Habis miliaran tapi nggak kepilih. Yang kecil-kecilan saja kan ada temen itu ya, nyalegnya itu di kampung, ya. Jadi bikin benderanya saja dan kaosnya itu udah habis 100 juta, ya. Ada juga yang nyaleg juga masih di kampung. Jadi 24 jam tiap hari itu orang berdatangan itu. Sehingga harus menyiapkan kopi berapa kilo tuh, kopi, gula, ya. Jadi dapur itu nggak pernah padam gitu, nyala terus, ya. Ya. Dengan tujuan macam-macam, ya. Kemudian penyakit apa lagi? Penyakit yang menyebabkan kuku copot, ya. Jadi waktu saya di operasi ambeien, perasaan ya, saya adalah orang yang penyakitnya paling parah, ya. Tapi ketika itu sebelum masuk ke kamar operasi, ada yang masuk ke kamar saya, itu pas di samping itu. Jadi kukunya itu sedang dicopot-copotin pakai tang tuh gitu. Nggak tahu itu. Ya, jadi kuku kakinya tuh dicopot-copotin itu. Jadi ada penyakit yang bikin kuku pada copot itu, ya. Ada. Nah, ini contoh penyakit yang jelek yang oleh Rasul, ya, umatnya diperintahkan untuk berdoa, berlindung kepada Allah jangan sampai mengalami penyakit itu kan. Nah, ini doanya, Bu. Ya. Jangan sampai kita mengalami, ya, penyakit apa? Jelek. Allahumma inni a'udzubika, ya, minal barosi, ya, jununi wa judami, ya. Kemudian wa min sayyi'il asqam, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, itu namanya baros, ya. Atau penyakit gila, namanya apa? Junun, ya. Orangnya disebut majnun, ya. Atau judam itu, ya, bikin kuku terkelupas. Kemudian wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit jelek lainnya. Kalau sekarang penyakit jelek apa aja, Bu? Ya. Stroke mungkin, ya. Stroke apa lagi sekarang tuh, ya. Ya. Gagal ginjal, ya. Banyak itu sekarang. Kalau dulu yang terkena 3, ya. Pertama baros, ya, kusta. Yang kedua junun, gila. Yang ketiga judam, penyakit yang bikin, ya, kuku copot, ya. Kemudian hadis ini dapat diambil, ya, manfaatnya atau faedahnya bahwa Allah itu huwal qadir, ya. Dia yang mampu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Dia mampu itu untuk melakukan apa saja, ya. Di antaranya adalah, ya, membikin penyakit yang jelek. Tapi kemudian, ya, wa yujiru, ya, wa yahmi, dia juga kuasa melindungi dan mencegah min kulli su'in, dari setiap yang jelek-jelek. Di antaranya penyakit yang jelek. Kemudian waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru ummatahu bil isti'adzah billahi min umur, ya, katsirah, ya, wa minha al amrad. Dan kemudian Nabi
menyuruh umatnya agar memohon perlindungan, ya, beristiadzah, ya. Kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah tuh tadi kuasa, ya, kuasa untuk melakukan apa saja, ya. Di antaranya adalah melindungi dan mencegah dari setiap yang jelek dan buruk, ya. Jadi, ya, Nabi menyuruh umatnya meminta perlindungan kepada Allah min umur, ya, dari urusan-urusan katsiroh yang banyak, ya. Yang paling banyak urusan kan manusia, ya. Itu. Ayam mah nggak banyak urusannya, ya. Ayam, kambing, kucing, ya. Yang paling banyak urusan apa? Manusia, ya. Urusan anak, ya. Kalau kucing udah melahirkan, udah, ya, cuek aja, ya. Biasanya yang cuek bapaknya, ibunya, Bu. Bapaknya, ya. Ayam juga begitu, ya. Bapaknya masa bodoh, ya, gitu kan. Ya. Kalau kita kan udah punya anak, nanti punya menantu, punya cucu, ya. Ada urusannya dengan mertua, urusannya dengan apa? Menantu, urusannya dengan besan, banyak itu urusannya. Urusan ekonomi, ya. Urusan apa lagi, Bu? Ya. Wa minha, dan diantaranya al-amrod, dari penyakit, ya, berbagai penyakit, ya. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, ya. Jangan kemudian berlindung kepada selain Allah. Sebab sekarang kan banyak pengobatan alternatif. Di antaranya, ya, menjanjikan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Tapi ritualnya itu kerjasama dengan jin, dengan jin, ya. Maka kemudian, ya, di dalam surat jin, ya, ayat 6 itu kan, ya, itu diharamkan kita minta bantuan kepada jin dalam segala hal, termasuk dalam pengobatan, ya. Baik langsung minta ke jin atau melalui perantaraan orang lain, ya, yang bisa, ya, menghubungkan dengan jin, ya. Tapi kemudian manusia dengan ilmu dan teknologi yang paling canggih sekalipun, ya, sampai kapanpun, ya, itu hanya bisa mengobati penyakit, ya, tapi tidak dapat menyembuhkan, ya. Ya. Jadi berobat itu ibadah, Bu. Biaya yang dikeluarkan untuk berobat itu namanya sodako, ya. Maka obati penyakitmu dengan sodako. Jadi kan harus keluar biaya, ya. Yang gratis mungkin ke puskesmas, ya. Ya. Tapi kita obatnya sudah hafal, itu lagi ya, betul kan? Obatnya itu lagi. Kalau tidak paracetamol apa, Bu? Oh, yang gitu aja. Gitu. Ya. Gratis mau bagus obatnya, ya. Ya. Tapi mau obat yang generik atau obat yang di luar itu, yang spesial, yang mahal harganya, tetap, ya, Islam mengajarkan kepada kita sebuah keyakinan bahwa manusia hanya sebatas mengobati, tidak bisa menyembuhkan, ya, gitu. Seperti keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu yakin wa idza maritu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah, yaitu Allah yang menyembuhkan aku, ya. Itu Nabi Ibrahim itu, ya. Kemudian dan doa Nabi siapa? Doa Nabi SAW apabila mendatangi orang sakit atau didatangi orang sakit. Ini doa, ya. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, ya, atau kemudian didatangi, ya, oleh orang sakit, ya, maka ada doa yang harus kita mohonkan kepada Allah, ya. Di dalamnya itu berisi keyakinan hanya Allah yang bisa menyembuhkan, ya. Manusia cuma bisa mengobati. Allahumma robbanas adhibil ba'sa. Nah itu, Bu, ya. Doanya, Bu, ya. Allahumma, ya Allah, Robbanas, ya, ya, Tuhan manusia, ya, pencipta manusia,
penjaga manusia, pengatur manusia, adhibil ba'sa, hilangkan rasa sakit. Jadi penyakit itu sesuatu yang bikin sakit. Ya. Bisa macam-macam ya. Jadi penyakit apa saja yang bikin sakit, kita minta kepada Allah untuk dihilangkan sakitnya. Ya. Dalam diri kita kan ada penyakit ya, ada obat. Tapi ketika tidak menimbulkan rasa sakit kan kita nggak apa-apa. Ya. Jadi dalam diri kita ada penyakit. Ya. Terkadang bisa bikin sakit, tapi juga enggak. Ya. Tapi Allah juga menyediakan obatnya. Ya, gitu. Namanya imun ya, imun. Kemudian wasfi, sembuhkan olehmu. Ya. Tidak nyuruh obati, ya. Sembuhkan. Ya. Karena yang ngobati itu manusia. Sembuhkan olehmu. Anta syafi, karena engkau yang menyembuhkan. Ya. La syifaan illa syifauka. Tidak ada ya kesembuhan kecuali ya kesembuhan yang datang darimu. Ya. Jadi ada yang doanya singkat kan, Allahu yashfi. Ya. Ya. Mudah-mudahan Allah ya menyembuhkannya. Allahu yashfik. Ya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Ya. Syifaan, dengan kesembuhan, la yugadiru saqama, yang tidak mendatangkan penyakit lain. Kesembuhan yang tidak menimbulkan efek samping. Ini doa luar biasa, Bu. Ya. Jadi kita wajib hafal, Bu. Karena ini berlaku untuk orang lain yang kita doakan, atau juga berlaku untuk diri kita sendiri. Ya, bahwa sejatinya ya yang menyembuhkan penyakit itu adalah bukan dokter, bukan obat, bukan rumah sakit, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlindung dari penyakit jelek adalah berlindung ya dari penyakit kufur. Jadi kufur itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati ya. Di antaranya adalah sombong. Ya. Sombong sebagai penyakit hati orang kafir dan iblis. Ya. Aba wastakbara wa kana mina kafirin. Iblis itu ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, malaikat sujud. Tapi iblis nggak mau. Ya. Kenapa? Ya, aba. Dia pembangkang. Wastakbaro, dan sombong. Oleh karena itu wakana minal kafirin, iblis termasuk golongan ya kafirin. Nah, siapa saja yang punya sifat aba wastakbaro, bukan hanya iblis ya, termasuk manusia ya, minal kafirin, termasuk kategori kafir ya. Ya, jadi kafir dan iblis itu laknatullah dan sebagai penyebab ya. Satu, keras hati. Orang yang sombong itu hatinya keras, Bu. Tidak mau menerima nasihat, Bu. Ya. Terus kemudian kepala batu. Ya. Itu orang kafir yang ya, punya sifat sombong. Seperti innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu mau diingatkan mau tidak, mau dinasehati mau tidak, tetap aja sama saja, tidak mau beriman, tetap dalam kekufuran ya. Jadi nggak mau dia menerima nasihat itu ya. Kemudian yang kedua, tertutup hati, bukan hatinya keras saja, tapi juga bikin hati tertutup ya. Ya, karena sombong ya, karena keras hati ya, maka Allah tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi Allah telah menutup hati mereka ya. Allah juga telah menutup pendengaran mereka, tidak mau ya mendengarkan nasihat. Wa ala absarihim, demikian pula Allah tutup ya mata mereka, tidak mau melihat kebenaran ya. Ya. Wa ala absarihim ghishawah ya. Pada mata mereka Allah juga tutup itu. Nah,
walahum adzabun adzim, dan kelak di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar, ya. Kalau penghuni sorga itu besarnya cuman 60 hasta, 30 meter kurang lebih. Tapi kalau penduduk neraka semakin besar azabnya, semakin besar badannya, ya. Semakin keras siksanya, semakin tebal kulitnya, ya. Gitu. Jadi ada penghuni neraka, ya, yang besarnya itu, ya, gigi gerahamnya aja segede gunung Uhud. Ya. Itu gigi gerahamnya segede gunung Uhud. Bagaimana mulutnya? Bagaimana mukanya, kepalanya, badannya, kan? Ya. Tapi ada orang yang disiksanya itu dengan cara dikecilkan dan direndahkan. Karena orang sombong juga ada orang yang suka mengecilkan, merendahkan orang lain, di samping menolak kebenaran, ya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, ya. Sesungguhnya orang yang sombong dari ibadah kepadaku, ya, tidak mau ibadah, ya. Kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dihinakan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini penyakit hati, ya. Fasik melanggar perintah Allah, ya. Jadi iblis itu dari bangsa jin, ya. Kenapa dikatakan iblis? Fafasaqo an amri rabbih, ya. Karena melanggar perintah Allah. Kalau Adam itu dikatakan dolim, ya, karena melanggar larangan Allah, ya. Iblis melanggar perintah Allah itu penyakit hati. Ya, penyakit hati, yaitu sombong, ya, keras hati. Kemudian apa lagi tadi? Ya, hatinya tertutup, ya. Sedangkan Adam melanggar larangan Allah, ya, itu gara-gara syahwat, gara-gara perut, ya, gitu kan. Ini manusia itu godaannya, ya, makanan, ya, makanan manusia itu. Jadi Adam itu sebenarnya di sorga tuh makanan sudah banyak, buah-buahan sudah banyak, ya. Tapi kemudian dilarang mendekati satu pohon, ya. Jangankan makan buahnya, dekat saja nggak boleh. Digoda oleh iblis, ya. Kamu dilarang begitu itu supaya tidak jadi malaikat, katanya, ya. Ya. Kamu dilarang begitu tuh supaya kekuasaanmu tidak abadi. Tapi kemudian iblis Adam lupa bahwa sebelumnya, ya, Allah mengingatkan iblis itu musuh manusia, ya. Iblis itu suka menipu, ya. Walaupun dengan mengatasnamakan sumpah, dia bersumpah tapi bohong, ya. Dan ternyata benar, ya, bahwa ketika mendekati pohon dan makan buahnya, ya, bajunya saja udah, ya, jadi tidak abadi lagi, ya. Bajunya hilang, jadi auratnya terbuka, ya. Jadi telanjang itu, ya. Maka kemudian karena malu dia cari, ya, penutup auratnya itu dari daun-daun yang ada di surga. Dan betul begitu diturunkan ke dunia, ya, pakaiannya itu tidak ada yang abadi, Bu, ya. Ibu, pakaian yang sudah rusak berapa banyak, ya? Yang sudah lusuh berapa banyak, ya. Ya. Nah ini, Ibu. Jadi wa'id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, kalian harus sujud kepada Adam. Maka mereka sujud kecuali iblis, ya. Karena dan iblis itu minal jinni, dari bangsa jin. Jadi iblis itu bukan dari bangsa malaikat. Iblis itu dari bangsa jin. Ya, fafasaqo an amri rabbi. Ya, yang melanggar perintah Allah, yaitu untuk sujud kepada Adam, ya. Nah, kemudian afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya min duni. Ya, apakah kalian akan menjadikan iblis dan keturunannya
sebagai wali-wali selain aku. Ya. Jadi iblis itu beranak cucu, Bu. Beranak cucu. Iblis itu punya keturunan. Ya. Jadi yang namanya jin itu ya, ada ketertarikan ya, terhadap lawan jenis, Bu. Cuman nggak tahu di jin itu ada LGBT nggak ya? Ya. Jadi ya, makanya ada setan laki-laki, ada setan perempuan ya. Ketika kita masuk ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa khaba'ith. Tapi dalam waktu yang sama jin juga tertarik kepada manusia, Bu. Ya. Itu daerah Sumedang itu ada tempat pesugihan ya, khusus untuk orang yang ingin kaya, Bu. Tapi syaratnya harus kawin dengan jin, Bu. Jadi dikawin-kawinkan dengan jin, ada kunciannya, Bu. Ada kunciannya. Ya. Nah, jinnya itu dalam bentuk ular, Bu. Dalam bentuk ular. Dan saya pernah melihat ularnya gede banget tuh. Ya, kayak di film Anaconda, Bu. Waktu itu pas bulan purnama saya ngisi pengajian di masjid, diantar oleh staf kelurahan, staf desa. Pas mau masuk ke rumah tempat di mana saya tidur, kan di depannya tanah merah, Bu. Itu ular gede banget. Saya kira saya doang yang lihat. Ternyata yang nganter juga lihat. Jadi nggak berani, nunggu dulu, nunggu pergi itu, Bu. Itu benar-benar nyata, Bu. Bukan dongeng, ada, Bu. Ularnya gede banget. Ya, dan di tempat itu banyak orang yang datang dari mana-mana ingin mendapatkan kekayaan, tapi dengan syarat dikawinkan dulu dengan jin, Bu. Artinya jin itu tertarik dengan manusia, Bu. Ya. Kemudian wahum lakum adu, ya. Bi salidzalimina badala, ya. Jadi yang namanya iblis dan anak cucunya itu adalah musuh, ya. Musuh, ya. Musuh bagi manusia, ya. Dan sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim, ya. Jadi ada yang mengabdi kepada setan, ya. Ada yang memuja kepada iblis, ada yang minta bantuan kepada iblis. Misalnya soal kecantikan, supaya ingin kelihatan cantik, ya. Ya, hidungnya ingin kelihatan mancung misalnya, ya. Ya. Maaf ya, bokongnya supaya kelihatan seksi. Ya. Itu biasanya pakai susuk, Bu. Susuk ditempel di bokong. Jadi lihat orang lihat itu, aduh, ya seksi banget gitu. Dipasang di hidung, ya. Nah, soalnya ada ya jamaah saya di Adakwah itu, Bu. Dia memandikan jenazah. Tapi kemudian ketika dimandikan itu jasadnya tuh kaku seperti kayu, nggak bisa dimandikan. Akhirnya dipanggil itu keluarganya, kemudian ditanya, ya ternyata kata keluarganya dia pasang susuk, ya, nggak tahu pasang susuknya di mana. Ya. Nah, kemudian oleh yang mandikan jenazah itu, tolong carikan daun kelor, katanya, daun kelor. Jadi digosok pakai daun kelor, susuknya keluar, Bu. Susuknya keluar, kemudian apa, Bu? Dimandikan seperti biasa, ya. Enggak keras seperti batu lagi, ya, gitu. Karena ada, ya. Orang punya kekuatan setelah bersekutu, ya, dengan jin menjadi abdinya, ya. Itu ada di daerah mana itu? Grogol, ya. Itu ada preman, Bu. Orangnya kecil, pendek lagi, tapi ditakuti oleh masyarakat. Kerjanya maling pompa air, Bu. Jadi masyarakat nggak berani itu, nggak berani. Tapi karena sering maling pompa air, dibiarkan. Kemudian warga rapat, masing-masing ada yang bawa golok, Bu. Ada yang bawa balok dan sebagainya. Begitu dia nyuri, dikejar, digolok, kemudian dibalok, Bu. Ya, tapi nggak keluar darah, Bu. Ya, dan dia tidak menjerit kesakitan, Bu. Cuma dia tersungkur di got, Bu. Masuk nyungsep ke got, terus digebugin. Ya. Nah, kemudian kadarullah ada yang tahu. Ya. Tolong carikan daun kelor, katanya. Setelah dicarikan daun kelor, diusapkan ke
Nah, tubuhnya itu darah muncrat Bu. Dari kepalanya di mana dia dibalok gitu. Kemudian mati Bu. Ya. Itu sampai seperti itu Bu. Ya. Dan itu ya pekerjaan setan supaya manusia itu menjadikan setan sebagai pengganti Allah. Padahal itu seburuk-buruk pengganti ya. Kemudian berlindung dari penyakit jelek adalah berlindung dari penyakit nifak. Orangnya disebut munafik Bu. Kalau kufur orangnya disebut kafir. Ya. Kemudian ya, apa itu? Ya, penyakit yang jelek, ya, yang diderita oleh orang nifak, orang munafik. Yang pertama penyakit bohong. Jadi kalau kafir sombong ya. Kalau munafik bohong Bu. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tuh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi dalam hati mereka itu orang munafik ada penyakit. Lalu Allah tambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ya. Ya. Jadi kalau berbohong 1 kali 2 kali mah biasa. Tapi kalau bohong jadi penyakit berarti bohong terus. Ya. Dan rajanya bohong itu disebut Dajjal. Nanti akhir zaman 40 hari menjelang kiamat maka akan muncul Dajjal. 40 hari sebelum kiamat itu. Dia punya sifat kadzab ya, tukang bohong ya. Ya. Tapi kemudian oleh Allah dikasih kesaktian yang luar biasa. Bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Sekarang di America Got Talent ya, ya betul ya, American Got Talent ya itu kan banyak tuh pertunjukan yang seperti itu ya, ya itu antara sulap dan sihir, nggak tahu tuh sulap atau sihir Bu. Ya itu orang bisa jadi burung, orang bisa jadi macan, orang bisa jadi kuda dan sebagainya ya. Apa itu karena kecanggihan software yang disebut AI ya, AI ya. Itu saya kemarin ngedownload ya chat GPT GPT ya, chat GPT itu ya. Ya saya tulis itu, tulisnya itu Gus Miftah. Itu dijawab detail. Gus Miftah itu adalah mubalik yang bisa berdakwah ke semua kalangan. Penasaran saya tulis Ade Enjang. Jawabannya apa? Siapa lu kan gitu. Enggak terkena kan? Coba jangan nggak percaya tulis ya. Ya. Misalnya Bumi Eti. Jadi minta spesifikasi gitu. Siapa? Kan ada Enjang tuh banyak. Ada Enjang yang mana? Kalau Gus Miftah kan orang sudah tahu ya. Gus Miftah. Saya tulis lagi Abu Janda. Oh, itu keluar tuh Abu Janda itu. Ya. Tapi pas ketika ketik nama saya nggak jawab Bu. Gitu. Jadi nggak terkenal di bumi Bu. Yang kedua Bu, ini orang munafik Bu. Lemah keyakinan. Lemah keyakinan. Ya. Orang munafik itu ya. Ya. Jadi dhaful yakin, menganggap Allah bisa ditipu ya. Gitu. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka ya. Yang ketiga, lemah ibadah Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada pada diri kita ya. Orang munafik itu malas apabila sholat Bu. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Ya. Mereka apabila berdiri untuk sholat mereka lakukan dengan malas. Ya. Ya. Ini ciri munafik dalam Al-Quran Bu. Kalau ciri munafik dalam hadis itu kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat ya. Tapi kalau dalam Al-Quran ya, dia merasa Allah bisa ditipu. Yang kedua kalau sholat dia malas. Yang ketiga lemah akhlak Bu. Ria ketika beribadah ya. Ria gitu, ingin dilihat. Yura'unan nas
Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Yang kelima, lemah amal. Lemah amal. Orang munafik itu apabila berzikir, zikirnya sedikit. Gua ada buku doa, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu isinya bagus banget, lengkap banget. Jadi doa sebelum tidur, setelah tidur, kemudian bacaan sholat dan sebagainya. Jadi zikir sebelum tidur itu ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Demikian pula setelah tidur, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Tapi orang yang munafik itu zikirnya sedikit, ya. Sedikit, kadang-kala lupa ya. Dan lupa berzikir itu tanda sedang dikerjain oleh setan. Karena salah satu pekerjaan setan itu menakut-nakuti manusia dan membuat manusia lupa berzikir. Nah, ini orang munafik yang hatinya itu sakit, dan ini termasuk penyakit yang jelek. Wala yazkurunallaha illa qalilan, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Kemudian yang keenam, terkunci hati. Tadi kalau orang kafir kan hatinya ditutup ya Bu. Ditutup. Tapi tidak dikunci Bu. Nah kalau orang munafik hatinya dikunci oleh Allah SWT. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Karena orang munafik itu adalah orang yang beriman tapi kemudian kufur, maka oleh Allah dikunci hatinya, dipatri hatinya, sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran. Ya. Penyakit jelek Bu. Pertama apa? Sombong. Yang kedua bohong ya Bu. Kemudian berlindung dari penyakit jelek adalah minta dijauhkan oleh Allah dari penyakit yang tidak dikenal. Ya, penyakit yang sulit obatnya, penyakit yang mahal perawatannya dan susah sembuhnya Bu. Ya. Jangan sampai kita punya penyakit itu Bu. Jadi tidak dikenal. Jadi penyakitnya itu penyakit asing. Ya, namanya munkar. Munkar. Ya. Kalau yang dikenal namanya ma'ruf. Ya. Jadi ada penyakit yang tidak dikenal, Bu. Sehingga obatnya susah, ya. Ya. Kalau sekarang apa namanya, Bu? HIV ya, HIV atau AIDS ya. Sampai sekarang itu kan ya sudah ada belum obatnya, Bu? Belum kan? Belum. Ya. Kemudian untuk penyakit jelek seperti ini, Rasul menyebutnya sebagai munkarul adwa, Bu ya. Munkarul adwa itu penyakit yang munkar, yang tidak dikenal, ya. Nah, doa Nabi ya, ini Bu, ya, supaya kita tidak diuji dengan penyakit yang munkar. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ini bisa kita baca ketika sujud, ya. Atau kita baca setelah baca Quran. Kita baca setelah kita berzakat, infak dan sedekah. Kita baca kemudian setelah selesai ngaji, Bu. Minta dijauhkan dari 4 penyakit munkar. Yang pertama penyakit apa, Bu? Penyakit akhlak. Yang kedua penyakit hawa nafsu, keinginan. Yang ketiga penyakit amal perbuatan. Dan yang keempat penyakit apa, Bu? Munkar. Munkar. Nah, berlindung dari penyakit jelek adalah berlindung dari penyakit pelit, Bu. Ya. Kalau tadi kan sombong, bohong, sekarang pelit, Bu. Ya. Pelit juga penyakit, Bu. Jangan dipiara, Bu. Penyakit itu tuh harus diobati. Yang ada pada kita yang mana, Bu? Sombong, bohong atau pelit, Bu? Itu jangan dibiarkan, harus diobati, Bu. Tapi yang menyembuhkannya siapa? Allah. Berlindung dari penyakit jelek adalah berlindung dari penyakit pelit. Mana doanya? Ada, Bu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhalidain wa ghalabatir rijal. Ya. Ya Allah, sungguhnya aku menyampaikan kepadamu
Ya, apa? Sungguhnya aku berlindung nih Bu ya. Sungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyusahkan. Kemudian malas, kemudian pelit, kemudian penakut, kemudian dililit utang ya. Kemudian apa Bu? Ya. Dijajah ya. Dikalahkan oleh yang namanya musuh. Yang namanya musuh ya. Nah, ini juga penyebab syirik dan kufur Bu. Penyebab syirik dan kufur ya. Makanya wa wailul lil musyrikin. Ternyata yang namanya musyrik itu bukan hanya menyembah berhala saja Bu. Ya. Pelit itu musyrik juga Bu. Pelit itu. Coba lihat Bu. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa? Alladzina la yu'tuna zakat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat. Itu musyrik Bu. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan kafir tidak beriman kepada akhirat ya. Yang ketiga, azab yang membuat malu dan hina. Itu bahaya pelit loh ya. Bahaya pelit itu disiksanya oleh Allah, disiksa dengan siksaan yang bikin malu dan bikin hina. Apa bentuk siksaannya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa saja harta yang mereka kikirkan atau pelitkan atau bakhilkan, oleh Allah akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat ya. Jadi benar-benar Bu, kalau yang dipelitkannya rumah ya, rumahnya sampai 4 lantai misalnya Bu, ya, dikalungkan di leher. Itu lehernya segede apa Bu? Yang dikalungkan mobil misalnya, oh bisa kita bayangkan ya. Jadi pelit banget, semua pelit. Yang dipelitkannya cobek, oh, udah cobek di lehernya Bu ya. Bayangkan Bu, malu nggak Bu? Malu. Di dunia orang pelit dan orang yang tidak pelit nggak kelihatan Bu. Tapi di akhirat kelihatan. Kalau ibu mau tahu orang yang pelit, lihat di lehernya ada apa Bu. Jadi malu banget, hina banget, nista banget. Ya. Yang keempat, azab yang membuat kulit melepuh. Kalau tadi kan kuku copot ya. Ini ada yang bikin kulit melepuh. Ya. Jadi kenapa? Ya, yauma pada hari ya, yuhma 'alaiha finar, harta yang dipelitkannya itu ya akan dipanaskan di atas neraka jahanam. Ya, yauma yuhma 'alaiha finari jahanam. Ya, setelah panas Bu, patukwa biha jibahuhum, digosokkan ke keningnya Bu. Ya. Sudah lehernya digantungkan yang dipelitkan, kemudian dijadikan gosokan Bu. Setelah dikalungkan dijadikan gosokan, kemudian dipanaskan di atas api neraka jahanam, ya, kemudian digosokkan kemana? Ke keningnya, wa junubuhum, kepada lambungnya, wa duhuruhum, kepada punggungnya. Hadza ma kanazun, ya, sampai dikatakan kepada mereka ketika digosokkan itu, ya, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah ya yang dulu kamu ya simpan ya, kamu simpan untuk diri kamu fadukuma kuntum taknizun, dan rasakan oleh kamu apa yang kamu simpan itu ya. Jadi sebanyak apapun rizki yang Allah berikan kepada kita, itu 2,5% bukan milik kita ya, milik orang lain ya, yang harus kita serahkan. Jadi sebenarnya kalau kita zakat, infak, sedekah itu bukan ngasih Bu ya, karena kita merasa itu ngasih, pelit ya. Ibu kalau misalnya zakat, infak dan sedekah merasa itu ngasih, itu pasti pelit Bu. Ya. Tapi kalau kita merasa itu menyerahkan hak mereka, nggak bakal pelit Bu. Karena itu amanah dari Allah. Ya. Kalau kemudian tidak diserahkan, nah hati-hati Bu. Pertama dikalungkan di lehernya, yang kedua digosokkan ke punggungnya, ke keningnya, dan ke lambungnya gitu kan. Nauzubillahi min zalik. Kemudian berlindung dari penyakit jelek adalah berlindung dari penyakit pikun Bu. Pikun itu ketika semua ilmu diambil oleh Allah. Ya, sehingga tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi makan nggak tahu apa itu makan, duduk nggak tahu itu duduk Bu. Ya. Ya.
Ibu kalau saya sebut bakwan masih ingat Bu? Nah, kalau sudah pikun, apa itu bakwan? Nggak tahu Bu, nggak nyambung. Ya. Jadi ilmu yang pernah dikasih oleh Allah diambil semuanya, dan itu penyakit jelek. Disebut ardalul umri, ya, umur yang paling hina, paling rendah. Ya, yang oleh orang Barat disebut Alzheimer. Alzheimer itu dari bahasa Arab Bu, ardalul umri, ya. Gitu. Sebagai umur yang paling hina yang menyebabkan semua ilmu diambil kembali oleh Allah. Kenapa? Wallahu khalaqakum. Karena Allah yang menciptakan kalian, ya. Tsumma yatawaffakum, kemudian Allah akan mewafatkan kalian, ya. Jadi setelah dihidupkan kita pelan tapi pasti, ya, itu akan diwafatkan. Jadi tambah tahun itu sebenarnya bukan bertambah umur, bertambah apa? Berkurang, Bu. Ya. Semakin dekat dengan kematian, Bu. Nah, untuk lebih ingat lagi Allah kasih penyakit. Kasih penyakit. Ya, kemudian asalnya kuat jadi lemah, ya, Bu, ya. Ya. Melihat, mendengar itu jadi lemah kekuatannya, Bu. Untuk mengingatkan sudah dekat dengan kematian, ya. Wa minkum mayyuradu ila ardalil umri, tapi di antara kalian oleh Allah ada dikembalikan ke umur yang hina. Tidak semua, Bu. Jadi ada yang tua baru mati, ada, Bu. Ada yang tua kemudian pikun baru mati, Bu. Ibu mau tua mati atau tua pikun dulu, Bu? Ya. Ya. Jangan sampai, Bu. Nah, supaya tidak begitu, ya. Nah, untuk apa itu Allah memikunkan orang likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a? Supaya dia tidak tahu ilmu yang sudah Allah kasih tahu. Tidak tahu apa-apa, Bu. Innallaha alimun qadir, karena Allah Maha tahu dan Maha kuasa, ya. Nah, itu doanya apa, Bu? Ada, Bu? Ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an urada ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit pelit, dari penyakit pengecut, dari penyakit pikun, dari fitnah dunia dan azab kubur. Ya, itu barangkali. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini, Bu.